Halo teman-teman, saya Gregorius Agung Billy Prasetyo di sini. Sekarang saya akan membahas soal UAS perpindahan kalor yang telah saya kerjakan. Nah, untuk soal nomor satu di sini, yang pertama itu udara masuk evaporator dengan TDB sama dengan 30 derajat Celcius dan TWB sama dengan 23 plus X derajat Celcius. Serta keluar evaporator dengan TDB sama dengan 25 derajat Celcius dan TWB sama dengan 14 plus X derajat Celcius. Nah, untuk X-nya di sini kita buka dulu untuk secara pengerjaannya. Nah, di sini diketahuinya kan tadi udara masuk evaporator. Nah, TDB-nya tadi 30 derajat Celcius. Kemudian untuk TWB-nya 23 plus X derajat Celcius. Nah, untuk X-nya di sini kita menggunakan 2 karena di sini B saya dapat angka 2 atau nilai 2. Untuk hasilnya jadinya 23 plus 2 derajat Celcius yaitu 25 derajat Celcius. Nah, untuk udara keluarnya, keluar evaporatornya, TDB-nya 25 derajat Celcius, kemudian untuk TWB-nya 14 plus 2 derajat 2 derajat Celcius, mendapatkan hasil 16 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk soal nomor 1 ini yang ditanyakan, yang pertama itu disuruh menggambarkan proses tersebut dalam psychometric chart. Kemudian jelaskan kapan berlangsung proses pendinginan udara dan pengembunan uap air yang dikandung udara. Nah, untuk yang pertama pembahasan yang A ini kita lihat dulu psychometric chart-nya. Nah, ini psychometric chart-nya. Untuk mengetahui prosesnya, kita pertama itu melihat ini udara masuk evaporator. Nah, di sini TDB-nya kan 30 derajat Celcius. Kita lihat sini. Nah, untuk TDB itu yang di bawah ini. Kemudian kalau yang ini itu TWB yang melengkung ini. Nah, tadi TDB-nya 30. Jadi kita cari di sini 30, di sini 30. Kita tarik garis. Tarik garis. Kemudian nah di sini ada TWB. TWB-nya kan kita dapat hasilnya 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius, ini garis TWB berarti di sini. Nah, di sini kita juga tarik garis. Tarik garis ini miring ke bawah. Ini untuk TWB-nya. Nah, kemudian untuk TDB dan TDB di sini akan ketemu titik potong. Nah, di sini kita tarik garis juga. Garis potong yang warna biru ini. Nah, kemudian untuk udara keluar evaporator. Di sini udara keluar evaporator TDB-nya 25 derajat Celcius. 25 berarti di sini. Ini TDB-nya 25. Kita tarik garis seperti tadi. Tarik garis. Kemudian untuk TWB-nya kita di sini dapat di 16 derajat Celcius. 16 berarti karena di sini 15 berarti di sini 16. Di sini kita tarik garis. Nah, sama seperti tadi kita akan dapat di sini titik potong. Kita juga gambarkan garis di sini garis potong. Nah, kemudian sini jelaskan kapan berlangsung proses pendinginan udara dan pengembunan uap air yang dikandung udara. Nah, di sini kita bisa lihat proses pendinginan dan pengembunan uap air itu terjadi di antara garis masuk atau in di sini. Ini kan garis masuk. Tadi kita gambar garis potong, garis masuk evaporator, dan di antara garis keluar evaporator di sini. Kita dapat garis keluarnya di sini. Jadi di antara ini di sini. Karena suhu pada bagian keluar evaporator di sini akan lebih rendah dari suhu masuknya. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya proses pendinginan dan pengembunan di situ. Jadi di sini proses pendinginan dan pengembunan uap air. Kemudian untuk soal yang B. Soal yang B, tentukan kelembapan udara masuk dan keluar evaporator. Kita disuruh menentukan kelembapan udara masuk dan keluar. Jadi yang tadi kita tarik garis itu di sini.
Kita lihat nilainya di sini jadinya nanti. Nah, kita lihat lagi psikometrik chartnya. Kalau kita zoom lebih dekat, kita lihat. Nah, untuk yang masuk atau yang in, ini kita tarik garis tadi, kita dapatnya di 0,018. Jadi untuk nilai kelembaban udaranya di 0,018. Nah, untuk yang keluar, saya tarik garis, dapatnya di nilai 0,0078 di sini. Karena di sini kan 0,007, jadi ini lebih 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 sedikit, jadi kita dapatnya 0,078. Kemudian kita lanjut, nah ini tadi kan nilainya dapat di 0,018 kilogram air per kilogram udara. Kemudian yang untuk keluarnya kita dapat di 0,0078 kilogram air per kilogram udara ini. Ini salah. Udara. Nah, kemudian kita lanjut di soal nomor 2. Nih, soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu suatu mesin pendingin bekerja berdasarkan siklus kompresi uap ideal. Mesin beroperasi menggunakan refrigeran jenis R134A. Tekanan masuk kompresor 200 kPa dan tekanan keluar kompresor itu YMPa. Nah, untuk nomor 2 ini. Untuk nomor 2 itu diketahuinya yaitu Pin. Pin-nya 200 kPa, kemudian dijadikan bar. Kenapa dijadikan bar? Karena di sini saya menggunakan chart yang bar. Kemudian Pout-nya ini 2 MPa karena di sini tadi di soal tadi kan YMPa. Nah, Y-nya ini saya dapat nilai di 2. 2 di sini. Ini 2. Kemudian jadi konversikan ke bar jadi 20 bar. Nah, untuk pembahasan yang A, gambarkan siklus pH diagram. Kita ke diagram yang ini. Nah, di sini. Nah, di sini kan tadi untuk menggambar ini, garis-garis ini, tadi kan kita udah pertama mengetahui ininya, Pin dan Pout-nya. Di sini Pin-nya 2 bar. 2 bar, berarti di sini 2. 2 ini kita tarik garis ke sini. Udah. Kemudian Pout-nya kita dapat 20 bar. 20 bar di sini, berarti kita tarik garis. Nah, jika sudah kan awalnya cuma 2 garis ini. Nah, untuk mengetahui di sini untuk mengetahui nilai-nilai H1, H2, H3, H4, sini kita menggambar garis dulu. Garis ini. Nah, untuk menggambar garis ini kemiringannya tidak sembarangan. Kita itu harus sejajar dengan garis entropi ini yang biru-biru ini. Jadi, kalau bisa kita gambar garis dulu. Nah, ini kan miringnya udah sama. Kita gambar garis miring. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, titik awal di bawah ini nggak boleh lewat dari garis saturated vapornya yang di sini. Jadi yang di sebelah kanan ini saturated vapor, yang di sebelah sini saturated liquid. Nah, jadi di sini titik awal garisnya nggak boleh lewat dari ini, garis yang hitam ini. Kemudian jika sudah tarik garis, kemudian untuk ke titik 3 ini, yang 3 ini, kita tarik garis sejajar sama garis yang tadi, yang 20 bar ini. Tarik garis ke sini. Kemudian untuk H3 dan H4 ini kita tarik garis sejajar aja, lurus. Kemudian untuk ke titik yang satu, kita tarik garis sejajar sama garis ini, yang 2 bar. Kita tarik garis. Nah, di sini kita baru bisa dapat H1. Nilai H1-nya kan di sini kita dapat 394 karena di sini nilainya udah 380, 39 di sini garis merahnya 390. Sini kan lebih dikit, jadi kita bisa kasih nilai di sini 394 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk yang H2 di sini, kita tarik garis di sini. Di sini kan nilainya 440, berarti kita dapat garisnya di sini. Berarti kita
dapat nilainya di sini 444. Kemudian untuk H3 dan H4 di sini nilainya sama karena garisnya itu sejajar atau sama. Jadi H3 sama dengan H4 itu nilainya 300 kJ per kilogram. Nah, kemudian untuk yang B, tentukan suhu kerja evaporator dan suhu kerja kondensor. Nah, ini. Nah, di sini untuk TE dan TC. Di sini TE-nya kenapa bisa min 10 derajat Celcius? Karena kita lihat diagram lagi. Nah, ini kan TE. Kita dapat min 10 derajat Celcius karena kita tarik garis ini dari ini. Kan ada titiknya ini. Ini min 20, ini min 10. Nah, kita tariknya dari min 10 ini. Makanya kita pakai min 10. Sini, min 10 derajat Celcius. Kenapa hasilnya bisa 263? Karena dibah ke Kelvin jadinya ditambah 273. Jadi hasilnya adalah 263 Kelvin. Kemudian untuk TC, yang TC ini. Yang TC ini kita dapat di sini kan 68 derajat Celcius. Karena di sini 60, di sini kan sudah 70. Jadi 60 udah mendekati 70. Jadi kita kasih nilai di 68. 68 derajat Celcius sama kayak tadi ditambah 273 jadi 341 Kelvin. Kemudian yang C, hitung kerja kompresor. Nah, untuk kerja kompresor bisa pakai rumus ini. Win sama dengan H2 min H1. Nah, untuk H2 ini kan tadi udah 444 kJ per kilogram. Dikurangi H1. H1 ini 394 kJ per kilogram. Jadi 444 dikurangi 394 kJ per kilogram. Dapat hasilnya 50 kJ per kilogram. Nah, kemudian kita ke yang D. Hitung COP mesin pendingin. Nah, untuk mencari COP mesin pendingin itu pertama kita harus mencari COP aktual yang dibutuhkan data dari Q-in dan W-in. Q-in itu bisa menggunakan rumus H1 min H4. Di sini H1-nya kan tadi sudah 394 ini H1 394. Jadi 394 dikurangi 300 H4-nya. Jadi kita dapat di sini nilai 94 kJ per kilogram. Kemudian dibutuhkan data juga yang Qout atau kalor yang dilepas. Di sini Qout-nya menggunakan rumus H2 min H3. Nah, di sini H2-nya 444, kemudian dikurangi H3. H3 kan sama dengan nilainya sama H4, jadi 300 juga. Jadi 444 dikurangi 300. Di sini dapat hasilnya 144 kJ per kilogram. Nah, kemudian di sini baru mencari aktual coefficient of performance atau COP aktualnya. Nah, COP aktualnya di sini rumusnya Q-in per W-in. Jadi Q-in-nya kan udah dapat tadi 94. Jadi 94 per 50 W-in-nya. Nih, W-in-nya kan 50. Jadi hasilnya untuk COP aktual hasilnya 1,88. Nah, kemudian baru kita ke mencari ideal coefficient of performance atau COP idealnya. Nah, di sini COP idealnya kita bisa lihat di sini menggunakan rumus TE per TC min TE. Di sini untuk TE-nya kita 263 per 341 min 263. Jadi di sini kita dapat hasilnya 3,371 Kelvin. Nah, sekian pembahasan untuk soal UAS dari saya. Terima kasih.